Shalom Jemaat Tuhan, pada kesempatan PIK Pembinaan Iman Kristen ini saya ingin membahas satu topik, teologi kemakmuran atau teologi penderitaan. Mengapa saya mengangkat topik ini? Sebab topik ini sampai sekarang sangat relevan. Karena sebagian orang Kristen begitu terpesona dengan para pengkhotbah tertentu yang menekankan pada teologi kemakmuran. Tapi sebagian lagi begitu insist bersih keras dengan teologi penderitaan. Kita sebagai umat Tuhan, sikap kita bagaimana? Kita menganut teologi kemakmuran atau teologi penderitaan. Semoga PIK ini menjadi berkat bagi saudara. Mari kita berdoa. Biar Roh Kudus pimpin urapi hamba-Mu, bisa menjelaskan firman dengan jelas, dengan gamblang, dan setiap kami yang menontonnya semua dibimbing oleh firman Tuhan yang hidup, yang kekal dan tidak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berkaitan dengan semua topik PIK, kita selalu memulai dengan fondasi firman Tuhan. Kita akan membaca dalam Ibrani 11 ayat 32 sampai 35a lebih dahulu. Saya membaca yang hitam, saudara baca yang biru. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Sekarang kita lanjutkan pembacaan kita dari ayat 35b sampai 39. Saya bacakan yang hitam, saudara baca yang biru. Tapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun imam mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Jemaat Tuhan, apakah semua umat Tuhan harus makmur? Mengapa umatnya mengalami penderitaan? Itu dua pertanyaan yang klasik, yang sampai sekarang kita sering menghadapinya. Sebagian orang Kristen berada dalam dua golongan yang ekstrim di pihaknya. Golongan yang pertama adalah golongan yang sangat dipengaruhi oleh teologi kemakmuran. Mungkin dipengaruhi oleh antropologi optimistis dan psikologi berpikir positif dari seorang bernama Carl Rogers. Menurut mereka, tanda orang Kristen sejati dan disertai iman yang kuat adalah hidup menjadi kaya secara materi dan tubuh yang selalu sehat. Jadi kalau ada orang Kristen yang mengalami pailit, waduh, imanmu bermasalah. Atau ada orang Kristen yang mengalami sakit, wah, kamu kurang kuat imannya. Sekalian, itu sikap sebagian orang Kristen. Nah, golongan kedua berbeda secara kontras. Mereka sangat menekankan aspek penderitaan. Menurut mereka, hidup yang menderita itu sepertinya lebih rohani dalam tanda kutip daripada hidup yang kaya secara materi. Ayat favoritnya biasanya serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan kepalanya. Itu ayat favorit mereka. Kalau golongan pertama menekankan pada aku anak raja, kita semua anak raja. Masa anak raja jadi kere? Masa anak raja sakit-sakitan kayak gini? Itu biasanya penekanan golongan pertama. Tapi golongan kedua penekanan pada ayat ini, Matius 8 ayat 20 ini. Golongan ini kemungkinan dipengaruhi oleh filsafat penderitaan dari Buddhism. Ini golongan kedua
Siddhartha Gautama mengatakan ada 4 hal yang membuat manusia menderita, yakni lahir, tua, sakit, dan mati. Lahir itu menderita, tua menderita, sakit menderita, dan mati juga menderita. Jadi pesimistik. Orang yang menganut teologi penderitaan cenderung berpikir negatif terhadap harta dan kenikmatannya karena dianggap duniawi. Jadi harta dan kenikmatannya dianggap duniawi. Semakin kita menjauhkan diri daripada harta dan kenikmatan dunia ini, kita akan semakin rohani, dalam tanda kutip, semakin dekat dengan Tuhan. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang Alkitab ajarkan tentang hal ini? Mari kita belajar Alkitab, belajar firman Tuhan secara utuh, bukan parsial. Bukan sebagian-sebagian copot sini, copot sana. Tapi secara utuh. Ya. Pada satu pihak ada janji-janji Allah yang secara jelas berkaitan dengan kemakmuran materi umatnya. Itu kita harus terbuka hal itu. Memang ada janji-janji Allah yang secara jelas berkaitan dengan kemakmuran secara materi bagi umatnya. Ya, dikatakan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Sudah lihat dalam Ulangan 28 ya. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Itu ada janji Tuhan jelas. Mengangkat engkau memberi pinjaman, padahal engkau tidak meminta pinjaman. Ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun jika engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Ulangan 28 ayat 1-14. Ya. Jadi itu janji Tuhan jelas dalam firman Tuhan. Jangan lupa Abraham sebagai bapak orang beriman itu disebut sebagai orang yang sangat kaya. Banyak ternak, perak dan emasnya, Kejadian 13 ayat 2. Ya. Juga Ayub setelah lulus dari ujian iman, maka Tuhan memberkati Ayub dalam hidup selanjutnya lebih daripada hidupnya yang terdahulu. Berapa banyak hartanya? Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 onta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ayub 42. Itu jelas dalam Alkitab mengatakan demikian. Kemakmuran jasmani itu. Ya. Nah, di lain pihak ada kenyataan penderitaan secara materi dan penyakit secara fisik yang diizinkan Tuhan untuk dialami oleh orang-orang yang saleh hidupnya, bukan orang umat Tuhan sembarangan, orang yang saleh hidupnya. Namun orang-orang fasik dikatakan malah nampaknya hidup mujur, sehat dan tidak kena tulah. Seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 73 ayat 3-5 dan ayat-ayat yang lain. Itu Alkitab mengatakannya. Ya, dikatakan sebab aku iri kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ini pergumulan yang dengan jujur pemazmur katakan. Sia-sia sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah, kena hukum setiap pagi, sepanjang hari, setiap hari. Itu pemazmur. Ya. Ya, jangan lupa seorang rasul yang besar seperti Rasul Paulus, dia mengalami duri dalam dagingnya, yang kemungkinan besar adalah penyakit fisiknya. Ya. Tetapi Tuhan tidak mengangkat penyakit itu, tapi berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dikatakan Paulus sudah berdoa 3 kali, tapi Tuhan berkata cukuplah kasih karuniaku bagimu. Berarti apa? Berarti duri itu tetap masih ada dalam dagingnya. Kelemahan fisik itu ada pada tubuhnya. Ya, supaya membuat Paulus tidak sombong gitu ya.
Oke. Timotius sebagai hamba Tuhan yang setia juga mengalami kelemahan pada pencernaannya. Sehingga Rasul Paulus pernah menasihatinya. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. 1 Timotius 5 itu. Ya, lihat yang merah-merah itu, pencernaanmu terganggu, tubuhmu sering lemah. Ini hamba Tuhan yang setia, yaitu Timotius. Jadi, teologi kemakmuran maupun teologi penderitaan sama-sama punya dasar Alkitab. Sekarang bagaimana mendebatnya? Sama-sama punya dasar Alkitab. Ya, lalu bagaimana sikap dan keyakinan kita seharusnya? Oke. Nah, untuk menjawab ini ada beberapa prinsip yang penting. Yang pertama adalah pengalaman hidup pribadi sebagian umat Tuhan tidak bisa menjadi standar yang berlaku untuk semua. Jadi jangan mentang-mentang itu pengalaman pemimpin rohani, yang pengalaman orang yang besar itu, raksasa rohani, pengalaman seperti apa kita ikuti. Tidak boleh. Kenapa? Pengalaman hidup pribadi sebagian umat Tuhan gak bisa jadi standar. Karena pengalaman hidup tiap-tiap orang itu beda-beda, relatif dan subjektif. Sedangkan yang mutlak dan yang objektif hanya firman Tuhan saja. Tapi pengalaman hidup siapapun dia, termasuk pendeta besar, ya, orang yang kita kagumi, tetap itu pengalaman pribadi itu sifatnya relatif. Tidak bisa jadi standar yang berlaku bagi semua umat, gitu ya. Oke. Cara Tuhan bekerja dan rencananya berbeda-beda dalam kehidupan pribadi setiap umatnya. Berbeda-beda. Ya. Oke. Jangan lupa ini. Kehidupan dan pelayanan Nabi Yeremia diwarnai dengan banyaknya air mata kesedihan. Karena melihat umatnya ditawan oleh bangsa Babel. Ya, bahkan dalam Alkitab selain kitab Yeremia, tapi ada kitab ratapan. Itu ratapannya Yeremia, Nabi Yeremia. Ya, karena melihat umatnya ditawan oleh bangsa Babel. Ya. Oke. Namun kalau kita perhatikan kehidupan dan pelayanan Daniel nampak kontras sekali. Daniel pernah menjadi orang kunci dalam 4 pemerintahan raja yang berbeda, raja non-Yahudi, yaitu Nebukadnezar, Belshazzar, Darius, dan Koresi. Jadi dia menjadi orang kunci puluhan tahun dalam pemerintahan. Ya. Namun, ini yang terpenting. Namun yang terpenting adalah baik Yeremia atau Daniel sama-sama setia dalam menjalankan tugas mereka. Itu penting. Ya, Yeremia yang punya pengalaman berbeda dengan Daniel. Mereka berdua sama-sama melayani Tuhan dengan setia dalam menjalankan misi dari Tuhan. Ingat gak? Rasul Petrus waktu diurapi Roh Kudus, sekali khotbah 3.000 orang bertobat pada waktu hari Pentakosta. Wah, hebat, luar biasa. Tapi dalam pasal selanjutnya, Stefanus sama-sama dipenuhi Roh Kudus. Sekali khotbah 3.000 batu melayang. Saya kasih tanda kutip ya, 3.000 batu. Saya tidak tahu jumlah batu yang ditimpukan kepada dia karena dia dirajam oleh batu. Saya tidak tahu, tapi hanya sebagai tanda kutip. 3.000 batu melayang. Dan akhirnya mati martir dia adalah martir yang pertama dalam sejarah kekristenan. Orang Kristen yang menjadi martir yang pertama. Sama-sama dipenuhi Roh Kudus, tapi pengalaman berbeda. Petrus dan Stefanus. Oke. Nah, yang berikutnya, Ibrani 11 ayat 32 sampai 38 yang kita sudah baca tadi memberikan ajaran yang lengkap. Dalam ayat 32 sampai 35 yang kita sudah tadi bacakan, dinyatakan kehidupan sebagian umat Tuhan yang diberi kesempatan untuk mengalami teologi kemakmuran dalam tanda kutip. Ya, mereka menaklukkan kerajaan-kerajaan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat, luput dari mata pedang, beroleh kekuatan dalam kelemahan, memukul mundur musuh-musuh dan mengalami kebangkitan. Oh, luar biasa.
Ya, hamba-hamba Tuhan meninggal dunia dibangkitkan lagi. Ya. Jadi ini teologi kemakmuran yang sebagian umatnya alami dalam ayat 32 sampai 35 Ibrani dalam Ibrani 11 itu. Ya. Oke. Namun dalam Ibrani 11 ayat 35b sampai 38 kita melihat gambaran yang sangat kontras, yakni gambaran tentang teologi penderitaan dalam tanda kutip. Sama-sama umat Tuhan. Namun sebagian orang diizinkan Tuhan mengalami berbagai keadaan yang nampaknya tragis. Misalnya disebut ada yang digergaji, ada yang didera, disiksa, dibelenggu, dipenjara, dilempari batu, dibunuh dengan pedang, mengembara di padang gurun dan di pegunungan sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Waduh, gak enak. Pengalamannya seperti gak enak banget. Tapi ini sama-sama umat Tuhan. Tapi pengalaman berbeda, kontras. Ya seperti Petrus dan Stefanus tadi. Ya. Oke. Yang ketiga, kita perlu berhati-hati dengan usaha sebagian orang yang berusaha memanipulir ayat-ayat Alkitab demi membenarkan pengalaman hidup dan ajaran mereka. Ayat Alkitab pun dimanipulir oleh sebagian orang. Ya, misalnya perkataan Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu kata firman Tuhan. Oleh sebagian pengkhotbah, kata hidup berkelimpahan itu diartikan dengan hidup berlimpah secara materi begitu ya. Padahal kalau kita mempelajari, hidup yang berkelimpahan di sini tidak identik dengan banyaknya harta benda yang dimiliki. Itu berarti makna hidup yang berkelimpahan itu makna yang pertama adalah hidup yang menuju hidup. Makna pertama, hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang menuju hidup. Itu arti pertama. Hidup kita yang sementara di dunia ini, kalau kita percaya pada Yesus, akan kita tinggalkan dunia ini, kita akan lanjutkan dengan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Kemudian ada Yerusalem baru lagi. Ya, makanya dikatakan makna pertama daripada hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang menuju kepada hidup. Makna kedua, hidup yang berkelimpahan juga berarti hidup yang menjadi berkat bagi sesama manusia. Jadi seperti air, kalau kita tuang ke dalam gelas sampai melimpah keluar, berarti membasahi sekelilingnya. Menjadi berkat bagi sekelilingnya. Selama hidupnya di dunia ini, Tuhan Yesus tidak memiliki harta yang banyak. Tidak. Ya. Namun, jangan lupa, waktunya, tenaga, kuasa, darah, dan seluruh kehidupannya digunakan untuk keselamatan manusia yang berdosa. Jadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan Yesus adalah contoh sempurna dari hidup yang berkelimpahan itu, yaitu hidup yang jadi berkat bagi banyak orang. Sesuai dengan Markus 10 ayat 45. Oke. Nah, ambisi umat Tuhan bukanlah untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya di dunia ini. Ambisinya bukan itu. Rasul Paulus pernah memperingatkan orang kaya. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat. Menjadi kaya dalam kebajikan. Ya, ambisi semua umat Tuhan adalah untuk melaksanakan kebenaran Tuhan dalam kehidupan mereka yang sementara di dunia ini. Itu ambisinya. Untuk melaksanakan kebenaran Tuhan dalam kehidupan yang sementara di dunia ini. Matius 6 ayat 33 dalam terjemahan Syariah dikatakan, jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Dalam terjemahan yang saudara punya biasanya, seek ye first the kingdom of God. Carilah dahulu kerajaan Allah. Tapi dalam terjemahan Syariah dikatakan, usahakanlah supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Bagus ya? Jadi ambisi kita sebagai umat Tuhan adalah untuk melaksanakan kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus.
Ya, saya tidak perlu menjelaskan ini karena waktunya panjang sekali kalau saya jelaskan itu. Ya, oke. Nah, ini penting. Apabila dalam melakukan kebenaran, dalam melakukan kehendak Tuhan, dalam hidup sehari-hari itu, Tuhan mengaruniakan berkat-berkat secara material kepada kita. Oh, itu puji Tuhan. Jadi dalam bisnis, dalam pekerjaan kita jujur, kita rajin. Dan sebagai akibatnya Tuhan memberikan berkat-berkat secara materi kepada umatnya. Oh, puji Tuhan. Namun sebaliknya, jika terjadi banyak tantangan dan penderitaan, juga tetap memuji Tuhan. Ini penting. Kita jujur, akhirnya kita jadi menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, bahkan aniaya. Ya, tetap puji Tuhan atas semua aniaya yang Tuhan izinkan kita alami itu. Ya, jangan lupa sikap Ayub saat ia kehilangan 10 anak dalam satu hari dan semua harta bendanya habis. Ya, dikatakan apa? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub luar biasa ya. Bayangkan dalam satu hari 10 anaknya mati, meninggal. Kemudian semua harta bendanya habis. Kemudian kesehatannya habis juga. Ya, kemudian istrinya tinggalkan dia. Tapi luar biasa Ayub ini. Ya, dia tetap memuji Tuhan. Oke. Nah, perlu diingat, jangan menyempitkan makna berkat blessing sama dengan gaji yang diterima setiap bulan. Jangan menyempitkan berkat atau blessing dari Allah itu sama dengan gaji setiap bulan. Berkat itu sangat luas, blessing itu sangat luas. Pertama, keselamatan jiwa, pengampunan dosa, itu blessing luar biasa. Kemudian kesehatan, kesehatan luar biasa, blessing. Keluarga dan teman-teman yang baik, kita punya keluarga, teman-teman yang memperhatikan kita, yang mendoakan kita, yang menghibur kita, itu berkat luar biasa. Kesempatan, kita bisa mendapatkan kesempatan belajar, bekerja, berusaha, melayani, pengalaman-pengalaman, latihan iman, ujian yang dihadapi, itu semua berkat. Jadi sekali lagi jangan melimitasikan. Berkat hanya sebatas gaji setiap bulan. Ya. Oke. Yang keempat, jangan lupa Tuhan Yesus memberi tuntutan yang adil bagi setiap orang sesuai dengan keadaan dan kemampuannya. Tuhan Yesus itu memberikan tuntutan yang adil bagi setiap orang sesuai dengan keadaan dan kemampuannya. Ya, keadilan bukanlah sama rata. Itu konsep keadilan menurut komunisme yang ngawur, yang tidak benar. Semua orang yang kerja 8 jam, 4 jam, yang cuma kerja 2 jam, dapat 3 kupon makan setiap harinya. Sama. Akhirnya membuat orang jadi malas. Ngapain saya kerja 8 jam? Teman saya cuma kerja 2 jam, dapat 3 kupon makan, sama kok. Itu keliru. Keadilan bukanlah sama rata. Ya. Firman Tuhan mengajarkan kita tentang konsep keadilan, yaitu Lukas 12 ayat 48. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. The more you are given, the more you will be demanded. Semakin banyak engkau diberi, semakin banyak engkau dituntut. Itulah keadilan. Ya, hal memberi berkat adalah kebebasan kehendak Tuhan. Jadi kita nggak bisa kita mengindoktrin atau mengajari Tuhan, enggak. Tuhan nggak bisa dipaksa, Tuhan nggak bisa diajari. Tuhan punya hikmat luar biasa. Itu kebebasan kehendak Tuhan dalam hal memberi berkat. Tuntutan Tuhan sesuai dengan berapa banyak berkat yang dititipkan Tuhan untuk kita kelola. Nah, ini penting. Tuntutan Tuhan adalah sesuai dengan berapa banyak berkat yang dititipkan Tuhan untuk kita kelola. Kita hanya steward, kita hanya penata layan dari Allah. Ya. Bagi hamba yang diberi 5 talenta, dituntut untuk menghasilkan bunga 5 talenta lagi.
Bagi hamba yang diberi 2 talenta harus menghasilkan bunga 2 talenta pula. Ya, Matius 25 itu. Oke. Berkat yang diterima dari Tuhan harus digunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain juga. Ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Itu firman Tuhan kepada Abraham. Engkau akan menjadi berkat. Ya, jangan lupa, bless, kita diberkati oleh Allah untuk jadi berkat bagi orang lain. Ya, oke. Yang kelima, umat Tuhan yang diizinkan Tuhan untuk mengalami penderitaan perlu ingat selalu akan teladan kehidupan Yesus. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus pernah diberi julukan a man of sorrow dalam Yesaya 53 ayat 3. A man of sorrow berarti seorang manusia yang biasa menderita. Itu gelar daripada manusia Yesus. A man of sorrow. Manusia yang biasa menderita. Ia pernah berkata kepada para muridnya, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, kata Tuhan, mereka juga akan menganiaya kamu. Ya, Tuhan tidak membujuk-bujuk berita untuk iring dia. Tuhan sudah memberitahu, kalau kamu mau mengiring aku, siap-siap. Kamu siap dianiaya. Karena mereka sudah lebih dahulu menganiaya aku, kata Tuhan. Ya. Oke, tapi perlu diingat, semua penderitaan yang terjadi dalam kehidupan seseorang umatnya adalah salib. Ya, tidak semua penderitaan yang terjadi dalam kehidupan seorang umatnya adalah salib. Jadi maksudnya tidak semua penderitaan adalah identik dengan salib. Salib dapat diartikan sebagai tantangan, kesulitan, dan penderitaan yang terjadi pada diri seseorang karena ia melaksanakan kehendak Tuhan di tengah-tengah lingkungan yang menentang kehendak Tuhan. Jadi saudara sekalian, salib itu selalu berkaitan dengan melaksanakan kehendak Tuhan. Misalnya harus jujur, itu kehendak Tuhan. Harus bersaksi bagi Tuhan, itu kehendak Tuhan. Harus jaga kesucian, itu kehendak Tuhan. Kalau dia memperhatikan kehendak Tuhan di tengah-tengah lingkungan yang menolak, yang menentang kehendak Tuhan, akibatnya orang-orang benci sama dia, yaitu barulah salib. Ya, jadi salib selalu berkaitan dengan melaksanakan kehendak Tuhan. Ya. Oke, namun ada banyak penderitaan yang umatnya alami bukan salib, tapi human errors, kesalahan manusia. Mungkin orang itu terlalu cepat bertindak, kurang pertimbangan, ya, sehingga mengakibatkan kerugian besar dalam bisnisnya. Itu human errors. Atau karena melanggar hukum alam. Tubuh kita punya hukum alam. Kita hidup di tengah-tengah dunia, ada hukum alam. Kita langgar, akibatnya kita menghadapi tantangan. Tsunami, karena orang-orang menebang bakau itu yang ada di pinggir, yang ada di pantai itu. Akibatnya tsunami, gelombangnya tidak bisa tertahan, ya, tinggi sekali. Padahal Tuhan sudah siapkan pohon bakau untuk melindungi. Ya, ada orang yang melanggar hukum alam sehingga dia mengalami sakit tanda tulang pada tubuhnya. Ya memang hidup ini ada hukum alam. Jadi kita harus mengerti hukum alam dan kita hidup jangan melanggar hukum alam. Hukum alam saja kita jangan langgar, apalagi hukum Allah harus kita taati. Ya, oke. Nah, sekarang yang terakhir. Terakhir adalah teologi ketangguhan. Ya, ini yang saya perkenalkan satu teologi, ya. Namanya ketangguhan. Dalam Filipi 4 ayat 12a dikatakan, Paulus pernah berkata, aku tahu apa itu kekurangan. Ini teologi penderitaan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Ini teologi kemakmuran. Ya. Sebagai hamba Tuhan, Paulus pernah alami masa-masa yang sulit ataupun makmur. Dia enggak tutup-tutupi. Ya. Namun yang lebih penting adalah pernyataan dalam Filipi 4:13. Segala perkara, baik makmur maupun sulit, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Wah, luar biasa. Ini yang terpenting. Ini yang terpenting. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kamu. Ini teologi ketangguhan. Oke. Nah, pada masa-masa sulit, mohonlah kekuatan dari Tuhan agar tetap setia dan tidak bersungut-sungut serta mencela Tuhan. Itu. Jangan pada waktu sulit, PHK, pandemi, kita jadi mencela Tuhan. Oh Tuhan, di mana kasih-Mu? Tetap tangguh imanmu. Tapi pada masa makmur, jangan juga lupakan kasih dan perintahnya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa, saudara. Pada waktu orang tuh gajinya 1 juta, wah dia setia kembalikan persepuluhan. Dia setia beribadah melayani Tuhan. Tapi sekarang gajinya sudah 100 kali lipat. Dia sudah sibuk sekali. Gak ada waktu untuk beribadah. Gak ada, bahkan untuk mengembalikan persepuluhan juga, aduh eman-eman ya, berapa duit persepuluh itu ya. Kemudian dia mulai tidak setia pada partnernya. Justru itu terjadi pada masa makmur. Jadi jangan hanya pikir orang yang sedang menderita itu mengalami tantangan. Orang yang sedang makmur juga seringkali jatuh dalam dosa, tidak setia lagi mengikuti perintah Tuhan. Karena terlalu hidup enak, hidup dalam zona nyaman. Akhirnya lupa sama perintah Tuhan. Jadi saudara sekalian, pada masa makmur janganlah lupakan kasih dan perintahnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dikatakan Tuhanlah yang memberi ketangguhan kepadanya. Kami diserang dari segala pihak, namun kami tidak terjepit. Kami kebingungan, tapi tidak sampai putus asa. Banyak yang memusuhi kami, tapi tidak pernah kami tinggal seorang diri. Dan meskipun seringkali kami dipukul sampai jatuh, namun kami tidak mati. 2 Korintus 4 ayat 8-9 dalam terjemahan sehari-hari. Ini teologi ketangguhan. Paulus berkata kami diserang dari segala pihak, diserang, tapi kami tidak terjepit. Kami kebingungan, tapi kami tidak putus asa. Kami banyak yang memusuhi kami, tapi nggak pernah kami tinggal seorang diri. Kami seringkali dipukul sampai jatuh, namun kami tidak mati. Itu teologi ketangguhan. Teologi ketangguhan. Oke. Nah, Tuhan siap memberikan kekuatan dan semangat yang baru bagi umatnya dalam masa-masa sulit. Ya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan turunan-turunan jatuh tersandung. Tapi orang-orang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya, dikatakan mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini teologi ketangguhan. Ada satu lagu yang saya ingat karena saya tahu lagu itu waktu saya masih muda. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya. Terbang dengan sayap burung nazar, ya. Tuhan berjanjikan kita kekuatan, memberikan tambahan semangat, memberikan selalu kekuatan baru. Itu namanya teologi ketangguhan. Nah, umat Tuhan dilatih olehnya untuk menjadi kelompok manusia yang tangguh dan ulet dalam menghadapi berbagai macam kesulitan hidup dan pelayanan. Pada saat mengalami kemakmuran atau penderitaan, biarlah iman, komitmen, dan kepribadian kita tetap tangguh untuk melaksanakan segala perintahnya. Mari kita baca yang biru ini ya. Pada saat mengalami kemakmuran atau penderitaan, biarlah iman, komitmen, dan kepribadian kita tetap tangguh untuk melaksanakan segala perintahnya. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Ada banyak kelemahan sana sini, tapi Roh Kudus mohon, Roh Kudus yang menyempurnakan dan membimbing setiap kami yang mendengarkan firman dan menonton ini, sehingga kami boleh orang-orang menjadi umat-Mu yang tangguh. Karena Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Mu selalu memberikan kami kekuatan yang baru, sehingga kami tidak putus asa menghadapi tantangan. Terima kasih
Meteraikan firman-Mu hati kami dan mampukan kami melaksanakannya. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin.